Legenda Thailand sekaligus juru bicara Federasi Sepak Bola Thailand, Piapong-Phueon mengomentari performa timnas Indonesia. Piala AFF 2024 akan segera bergulir. Jelang turnamen ini, Piapong-Phueon menyoroti persaingan di grup B yang banyak menggunakan pemain naturalisasi. Misalnya timnas Indonesia yang memanggil Rafael Struwijk. Vietnam pun mendaftarkan striker anyar mereka Rafaelson. Melihat hal tersebut, legenda Thailand ini tidak terlalu khawatir dengan tim-tim yang menggunakan pemain naturalisasi. Saya tidak terlalu khawatir dengan penggunaan pemain naturalisasi oleh tim di grup B Piala ASEAN kali ini, ucap Piapong. Vietnam mendaftarkan striker naturalisasi. Selain itu, mereka pergi ke Korea untuk berlatih dan melakoni pertandingan persahabatan mengalahkan tim K-League. Imbuhnya, walau begitu, Piapong justru memuji timnas Indonesia. Ia mengakui tim asuhan Shin Tae-yong adalah yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Apakah kami punya peluang untuk juara 3 kali beruntung? Kita harus menunggu dan melihat siapa yang akan kita hadapi di semifinal. Saya pikir di grup B, Indonesia dan Vietnam akan melaju ke babak berikutnya. Pada titik ini, kita harus mengakui bahwa Indonesia terlihat yang terbaik di kawasan ini, tutup Piapong. Penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes menyimpan sebuah pertanyaan soal supporter andai kata skuad Garuda bisa tampil di Piala Dunia. Paes dan kawan-kawan di bawah arahan Shin Tae-yong kini sedang berupaya mewujudkan sebuah mimpi agung. Timnas Indonesia kini berada di fase ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 6 negara yang berada di fase grup, 2 negara peringkat teratas akan lolos langsung ke pesta bola dunia yang akan berlangsung di Amerika Utara. Sementara negara penghuni peringkat ketiga dan keempat masih harus berjuang pada fase selanjutnya untuk berebut tiket tersisa. Sedangkan peringkat kelima dan keenam tersisih. Setelah melakoni 6 pertandingan, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga. Di tengah perjuangan menuju Piala Dunia, Paes mengaku memiliki sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan fanatisme supporter. Ya, supporter timnas sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu. Apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Tutur Paes. Paes yakin kemenangan demi kemenangan akan membuat supporter kian membludak. Kiper yang saat ini dikontrak Dallas FC tersebut menyayangkan kegagalan Indonesia melangkah ke Olimpiade dan berharap bisa melaju ke Piala Dunia. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, kata Maarten Paes. Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga pada fase ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Maret 2025, tim Merah Putih akan bertemu Australia dan Bahrain. Sementara pada Juni 2025 akan melawan Cina dan Jepang. Shin Tae-yong telah menentukan daftar pemain timnas Indonesia yang akan mentas di Piala AFF 2024. Ada 24 nama yang disertakan. Sebanyak 22 pemain telah terbang dari Jakarta menuju Myanmar untuk menghadapi laga pembuka di Piala AFF 2024 pada 9 Desember mendatang. 2 pemain lain, yaitu Asnawi Mangkualam serta Rafael Struwijk dikabarkan menyusul skuad Garuda. Menariknya dari aturan Piala AFF 2024 sendiri, setiap tim punya kesempatan untuk mendaftarkan 26 pemain, termasuk 3 penjaga gawang. Artinya masih ada 2 slot bagi Shin Tae-yong untuk dimasukkan ke skuad Garuda. Apakah hal ini bertujuan untuk membawa Ivar Jenner serta Justin Hubner? 2 pemain abroad timnas Indonesia itu masuk dalam panggilan ke Piala AFF 2024. Akan tetapi pihak klub dikabarkan tidak melepasnya. Nah, sejauh ini sudah ada 7 nama yang dicoret oleh juru taktik asal Korea Selatan dari tim Merah Putih. Patut ditunggu apakah sisa 2 slot dalam daftar pemain timnas Indonesia tersebut bisa diisi oleh Ivar Jenner serta Justin Hubner. Atau Shin Tae-yong memang hanya membawa 24 nama saja. Sementara itu, timnas Indonesia masuk dalam grup B Piala AFF 2024 bersama Laos, Filipina, Myanmar, serta Vietnam.
Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan sebanyak 22 pemain terbang dari Jakarta ke Myanmar pada Kamis pagi untuk lakoni laga perdana Piala AFF 2024. Pagi 22 pemain berangkat dari Jakarta, kata Sumarji. Rombongan Timnas Indonesia lebih dulu transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Yangon, Myanmar. Sumarji mengatakan, pemain abroad akan menyusul dan berjumpa di lokasi. Asnawi dan Struijk akan menyusul di sana, ujarnya. Lebih lanjut, Sumarji memastikan klub Rafael Struijk, Brisbane Roar, sudah memberi izin kepada yang bersangkutan untuk tampil sejak fase grup Piala AFF 2024. Artinya, ada kemungkinan striker 21 tahun itu bisa tampil sejak awal Piala AFF 2024. Namun ini tergantung keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terkait bisa atau tidaknya Struijk merumput. Klubnya Struijk sudah kasih izin dari tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tergantung pelatih mau mainkan atau tidak, ucap Sumarji. Jadwal Indonesia versus Myanmar di Piala AFF 2024 akan berlangsung di Thuna Stadium, Yangon, Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Garuda mengusung target tembus final di Piala AFF 2024. Nama Elkan Baggett terus menjadi perhatian dan sorotan pecinta dan supporter Timnas Indonesia. Pasalnya, bek berusia 22 tahun itu terakhir tampil untuk Timnas Indonesia pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, pemain yang kini memperkuat Blackpool itu tidak pernah dapat panggilan lagi oleh pelatih Shin Tae-yong. Padahal sebelumnya, pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu merupakan anak emas juru taktik asal Korea Selatan. Bahkan Elkan Baggett sering terlibat dalam perbincangan serius bersama pelatih Shin Tae-yong. Hal ini diungkapkannya dalam wawancara eksklusif yang diunggah kanal YouTube PSSI TV. Dalam tayangan itu, Elkan menilai Shin Tae-yong yang merupakan pelatih yang detail dalam menyusun konsep permainan. Selain itu, Elkan juga menilai ex-juru taktik Timnas Korsel juga mampu membawa sebuah dampak signifikan bagi setiap perkembangan Timnas Indonesia. Tak pelak, sang pemain sempat mengungkapkan kekagumannya kepada pelatih Timnas Indonesia, terutama dalam sebuah analisis pertandingan. Karena itu menunjukkan kepada kami cara bagaimana dia ingin kami bermain. Itu membuat mudah pemain untuk masuk ke lapangan dan mempraktikannya, kata Elkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak akan menghentikan naturalisasi di Timnas Indonesia. Tetapi, saat ditanya apakah PSSI menunda naturalisasi pemain FC Volendam U21 Mauro Zijlstra untuk di Timnas Indonesia, Erick mengaku pihaknya belum pernah diskusi dengan pemain tersebut. Striker Volendam U21 Mauro Zijlstra sempat disebut-sebut menjadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Saya belum pernah diskusi sama Mauro, kata Erick. Tetapi untuk saat ini, Erick Thohir mengatakan pihaknya fokus untuk menaturalisasi Ole Romeni, yang diharapkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Erick menegaskan pihaknya tidak akan menutup naturalisasi pemain untuk membela Timnas Indonesia, karena Indonesia dari U17 hingga Timnas Senior butuh 150 pemain untuk menambah skuad Timnas Indonesia dan menambah opsi pemain yang diperlukan oleh pelatih. Enggak menutup naturalisasi lagi. Kan saya bilang kita perlu 150 pemain terbaik untuk di Indonesia, yang terdiri dari pemain Indonesia ataupun pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau mendukung merah putih, ujar Erick. Saat ini Erick melihat komposisi pemain Timnas Indonesia sudah mulai tepat. Hanya saja Urang di posisi striker. Iya, itu kelihatan komposisi kita sudah mulai tebal. Bahkan ada beberapa posisi kita yang masih kurang di striker, salah satunya. Di pemain tengah masih kurang. Kalau ada apa-apa dengan Tom Hey, dengan Nathan Jo Aon, dan Ivar Jenner sama Ricky Kambuaya cuma 4. Kalau kita main 3-5-2 cuma 1 cadangannya. Jadi hal-hal seperti ini di sepak bola terjadi kalau ada cedera, ujar Erick.